Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali hari ini saya bisa menyapa Anda dan kita masih melanjutkan perenungan kita tentang 10 kualitas karakter seorang pemimpin. Di seri yang pertama kita telah belajar seorang pemimpin harus memiliki kasih. Di seri yang kedua kita telah belajar seorang pemimpin harus memiliki integritas. Di seri yang ketiga kita juga telah belajar seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati. Dan di seri yang keempat kita juga telah kemarin membahas seorang pemimpin harus memiliki karakter hati seorang hamba. Nah saudara, sekarang kita masuk di seri yang kelima. Karakter apakah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah di seri yang kelima kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang kelima adalah harus hidup dalam kekudusan. Inilah karakter yang tidak boleh diabaikan. Seorang pemimpin harus punya apa yang namanya karakter kekudusan. Dia harus hidup dalam kekudusan. Sebagaimana Tuhan memanggil kita anak-anaknya untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Ingat saudara, kita telah disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus. Tetapi ketika kita sudah dibenarkan, ketika kita sudah dikuduskan, maka kita punya tanggung jawab untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara, memang kekudusan merupakan hal yang sangat paradoks. Artinya, ketika kita sudah dibenarkan, ketika kita sudah disucikan, kita ada di dalam keadaan hidup di dalam pembenaran Tuhan. Kita disucikan, tetapi faktanya sampai hari ini kita ini masih harus menghadapi apa yang namanya tantangan, yaitu apa yang namanya godaan. Jadi inilah hal yang sangat menantang kita, dan itulah yang harus kita berhati-hati saudara. Kenapa? Karena memang meskipun kita sudah dijadikan suci dan kudus, tapi kita harus masih berjuang melawan apa yang namanya godaan-godaan yang bisa saja menjebak kita, bisa saja menjatuhkan kita. Saudara, berapa banyak hamba-hamba Tuhan, berapa banyak pemimpin, berapa banyak orang-orang yang memiliki posisi mereka jatuh karena apa yang namanya harta, apa yang namanya tahta, bahkan apa yang namanya wanita. Dan banyak telah jatuh orang-orang yang tergoda karena mereka tidak menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin yang berkualitas, maka ia akan menjaga hidupnya tetap ada di jalan yang benar, di track yang benar, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita, ingat, sebagai pemimpin rohani, Anda harus hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan, Shalom.